Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naomi Rolina. Nama saya Alifa Riananda. Dan saya Dia Devitasari. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai materi dari pertemuan 13 dari mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu marketing mix bagian promosi. Bagian pertama yaitu berupa penjelasan umum mengenai marketing mix promosi. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari promosi. Apa sih itu pengertian promosi? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pada hakikatnya, promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran ini adalah aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebar informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal kepada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ini yaitu bagian unsur-unsur komunikasi pemasaran. Nah, di sini tuh terbagi menjadi 3 bagian, dan yang pertama yaitu pelaku komunikasi. Nah, apa sih itu pelaku komunikasi? Nah, pelaku komunikasi terdiri dari pengirim atau sender atau komunikator yang menyampaikan pesan dan penerima, yaitu receiver atau komunikasi pesan. Dalam konteks pemasaran, komunikator adalah produsen atau perusahaan, sedangkan komunikannya adalah khalayak seperti pasar pribadi, pasar organisasi, maupun masyarakat umum yang berperan sebagai contohnya itu influencer. Nah, selanjutnya itu yang kedua yaitu material komunikasi, yaitu terdiri menjadi 4 poin. Yang pertama dia ada gagasan. Apa sih itu gagasan? Nah, gagasan merupakan materi pokok yang hendak disampaikan pengirim pesan, itu merupakan himpunan berbagai simbol, yaitu contohnya oral, verbal, atau non-verbal. Nah, dari suatu gagasan. Nah, pesan ini akan dapat dikomunikasikan apabila melalui media. Nah, media itu apa sih? Media adalah pembawa pesan komunikasi. Pilihan media komunikasi pemasaran itu bisa bersifat personal maupun non-personal. Nah, kalau media personal itu dapat dipilih dari tenaga konsultan, tenaga ahli profesional, atau masyarakat umum. Nah, sedangkan kalau media non-personal itu meliputi media massa, contohnya kayak radio, TV, koran, ataupun dan lain sebagainya. Nah, ada kondisi lingkungan ataupun peristiwa tertentu. Nah, yang kedua itu ada respon. Respon sendiri itu merupakan pemohonan atas pesan yang diterima oleh penerima. Yang ketiga itu ada feedback. Apa itu feedback? Nah, feedback ini adalah pesan umpan balik nih dari sebagian atau keseluruhan respon yang dikirim kembali oleh penerima pesan. Dan yang keempat ini ada gangguan. Apa sih itu gangguan? Gangguan merupakan segala sesuatu yang dapat menghambat jalannya proses komunikasi. Nah, gangguan ini bisa berupa gangguan fisik, masalah bahasa, perbedaan budaya, efek status, dan ketiadaan umpan balik gitu. Dan untuk yang unsur-unsur yang ketiga, yaitu di sini ada proses komunikasi. Apa sih itu proses komunikasi? Nah, proses komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, yaitu dari pengirim kepada penerima maupun mengirim kembali kepada respon dan penerima kembali ke pengirim. Akan memerlukan 2 kegiatan. Nah, yang pertama itu ada encoding. Encoding itu mengubah gagasan menjadi pesan. Nah, fungsinya ini dia untuk mengirim. Yang kedua ada decoding, yaitu menafsirkan pesan agar dapat dipahami. Fungsinya itu dia untuk menerima. Selanjutnya yaitu tujuan adanya promosi. Nah, tujuan utama promosi adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan atau membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Nah, sedangkan jika ditinjau nih secara ilmiah ekonomi, maka tujuan dari promosi adalah untuk menggeser kurva permintaan akan produk ke kanan dan membuat permintaan menjadi inelastisitas atau dalam kasus harganya naik.
dan elastis, yaitu dalam kasusnya harganya turun. Namun secara ringkas, promosi itu berkaitan dengan upaya untuk mengarahkan seseorang agar dapat mengenal produk perusahaan, lalu memahaminya, itu berupa sikap, menyukai, serta yakin, kemudian akhirnya membeli, selalu ingat akan produk tersebut. Kemudian yaitu dari tujuan secara lebih rinci terkait promosi. Nah, yang pertama ini ada menginformasikan, yaitu dia terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ada menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk. Yang kedua yaitu memperkenalkan cara pemakai yang baru dari suatu produk baru. Yang ketiga yaitu menyampaikan perubahan harga kepada pasar. Yang keempat yaitu menjelaskan cara kerja suatu produk. Yang kelima yaitu menginformasikan jasa-jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keenam yaitu dia meluruskan pesan yang salah. Yang ketujuh yaitu mengurangi kekhawatiran dan ketakutan pembeli. Dan yang ke-8 yaitu membangun citra perusahaan. Lalu yang kedua yaitu ada membujuk pelanggan sasaran, yaitu di sini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu membentuk pilihan merek, yang kedua yaitu mengalihkan pilihan ke merek tertentu, yang ketiga yaitu mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, yang keempat yaitu mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, dan yang kelima yaitu mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga. Kemudian yang ketiga itu ada mengingatkan, yaitu terdiri dari 4 poin. Nah, yang pertama itu dia ada mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan ini dibutuhkan dalam waktu terdekat. Lalu yang kedua itu ada mengingat pembeli yaitu akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan. Yang ketiga ada membuat pembeli tetap ingat nih walaupun tidak ada kampanye iklan. Dan yang keempat yaitu ada menjaga agar ingatan pertama pembeli itu jatuh pada produk perusahaan gitu. Bentuk promosi disebut juga dengan bauran promosi atau promotion mix. Yang A ada personal selling, itu merupakan komunikasi langsung antara penjual dan calon pembeli untuk memperkenalkan produk dan meyakinkan calon pembeli agar melakukan pembelian. Keunggulan personal selling adalah dapat berinteraksi dua arah, memberikan informasi mendalam, serta membangun kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada jenis-jenis penjual. Yang pertama ada deliver, yaitu fokus pada pengantaran barang ke pelanggan. Yang kedua ada order taker, yaitu menerima pesanan dari pelanggan yang sudah tetap. Yang ketiga ada missionary sales people, yaitu membangun citra dan hubungan yang baik, bukan semata mencari penjualan langsung. Yang keempat ada teknisian, yaitu tenaga penjual dengan pengetahuan teknis yang tinggi yang bisa menjelaskan fungsi produk. Dan yang kelima ada demand creator, yaitu menciptakan permintaan baru dengan ide kreatif dan pendekatan persuasif. Dan selanjutnya ada yang B ini yaitu periklanan atau advertising, yaitu periklanan adalah komunikasi non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu untuk menyebarkan pesan tentang produk, jasa, atau ide melalui berbagai media. Yaitu yang pertama ada manfaat iklan. Yang pertama ada membangun citra positif perusahaan dalam jangka yang panjang. Yang kedua ada memperkenalkan dan menetapkan atau memantapkan merek produk di benak konsumen. Yang ketiga ada menyebarkan informasi tentang produk atau penjualan. Yang keempat ada mendorong tindakan pembelian. Dan yang kelima ada menumbuhkan kesadaran dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada persyaratan iklan efektif, yaitu pertama ada desirability, yaitu menarik atau iklan harus dapat menarik perhatian audiens. Yang kedua ada eksklusif, yaitu menonjolkan keunggulan yang tidak dimiliki pesaing. Dan yang terakhir ada believability, yaitu dapat dipercaya, pesan yang disampaikan harus realistis dan sesuai dengan kenyataan agar tidak menimbulkan kekecewaan. Selanjutnya ada gaya penyampaian iklan. Gaya penyampaian iklan adalah cara bagaimana pesan disampaikan agar menarik dan berkesan.
Beberapa gaya yang diumumkan digunakan. Yang pertama ada asosiasi simbolik, yaitu menghubungkan produk dengan objek atau situasi yang nyata. Misalnya sabun yang diasosialisasikan dengan kesegaran alam. Yang selanjutnya ada testimonial, yaitu menampilkan tokoh terkenal atau penggunaan nyata yang memberikan pendapat positif. Dan yang terakhir ada cuplikan peristiwa, yaitu menggambarkan situasi kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan manfaat produk secara realistis. Selanjutnya yaitu ada pemilihan media periklanan. Pemilihan media ini harus mempertimbangkan efektivitas dan kesesuaian dengan target audiens. Yang pertama ada kriteria evaluasi pemilihan media. Ya, poin kedua ada thoroughness, yaitu mempertimbangkan semua aspek penting dalam proses pemilihan. Poin selanjutnya ada progressiveness, yaitu media yang dapat dipilih mampu memberikan dampak maksimal. Selanjutnya ada measuredness, yaitu media yang hasilnya dapat diukur. Selanjutnya ada practicality, sesuai dengan kondisi dan sumber daya perusahaan. Dan yang terakhir ada optimistic, yaitu memberi peluang untuk evaluasi dan peningkatan di masa depan. Selanjutnya ada macam-macam media. Yang pertama ada media cetak, mengumumkan pesan dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, baik yang berwarna maupun hitam putih. Bentuk iklan dalam bentuk media cetak biasanya berupa iklan baris, iklan display, suplemen, pariwara, maupun iklan layanan masyarakat. Terus yang kedua ada media elektronik. Media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Bentuk-bentuk iklan dalam media elektronik biasanya berupa sponsorship, iklan partisipasi, disalipkan di tengah-tengah film atau acara, lalu pengumuman acara atau film, iklan layanan masyarakat, jingle, sandiwara, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada media luar ruang. Media luar ruang merupakan media iklan, biasanya berukuran besar yang dipasang di tempat terbuka seperti pinggir jalan, di pusat keramaian, atau di tempat-tempat khusus lainnya seperti di bus kota, gedung, pagar, tembok, dan sebagainya. Jenis media luar meliputi spanduk, baliho, poster, billboard, transit atau panel bus, umbul-umbul, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada media lini bawah. Media lini bawah merupakan media-media yang digunakan untuk mengiklankan produk. Biasanya ada 4 macam media yang digunakan dalam media lini bawah, yaitu pameran, kalender, point purchase, dan merchandising schemes. Lalu yang kelima ada direct mail. Direct mail merupakan semua bentuk periklanan yang digunakan untuk menjual barang secara langsung kepada konsumen, baik melalui surat, telepon, maupun kupon yang disebarkan melalui berbagai media cetak. Lalu di sini ada pembahasan mengenai promosi penjualan. Tujuan promosi penjualan secara umum yang pertama meningkatkan permintaan dari pemakai industri maupun konsumen akhir. Kedua, meningkatkan kinerja pemasaran perantara. Dan yang ketiga, mendukung dan mengkoordinasi kegiatan personal selling dan iklan. Lalu ada sifat promosi penjualan. Yang pertama ada komunikasi, mampu memberikan informasi yang memperkenalkan pelanggan pada produk dan menarik perhatian. Kedua ada insentif, memberikan rangsangan dan keistimewaan yang berarti bagi pelanggan. Yang ketiga ada undangan, mengundang khalayak untuk membeli saat itu juga. Selanjutnya ada pengelompokan promosi penjualan. Yang pertama ada customer promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang pelanggan untuk membeli. Yang kedua ada sales promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjual. Yang ketiga ada trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang pedagang grosir, pengecer, eksportir, dan importir untuk memperdagangkan barang dan jasa dari sponsor. Terus yang keempat ada business promotion, itu promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru dan menjual lebih banyak kepada pelanggan lama. Lalu yang selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan bentuk promosi. Yang pertama ada dana yang tersedia. Suatu perusahaan dengan dana yang cukup akan dapat membuat program periklanan yang lebih berhasil guna daripada perusahaan dengan dana yang terbatas. Kedua ada sifat pasar,
itu luas geografis pemasaran. Semakin luas daerah pemasaran secara geografis, maka periklanan harus sudah mulai dipertimbangkan. Terus ketiga ada jenis pelanggan, yaitu strategi promosi dipengaruhi oleh jenis sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan. Misalnya pemakai industri, pelanggan rumah tangga, atau perantara. Nah, di sini tuh ada bagian dari kesimpulan, yaitu mungkin bisa dilihat dari materi pertama dan sampai materi terakhir. Nah, di sini kami dapat menyimpulkan bahwa promosi yaitu merupakan bagian penting dari komunikasi pemasaran yang bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen tentang produk dan dari perusahaan. Nah, proses komunikasi ini dalam promosi yaitu melibatkan pengirim, pesan, media, penerima, respon, dan umpan balik serta dapat terhambat oleh gangguan. Nah, berbagai bentuk promosi ini seperti personal selling, periklanan, dan promosi penjualan digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran pasar, serta dana yang tersedia. Nah, secara keseluruhan, promosi yang efektif akan membangun citra positif, itu meningkatkan penjualan dan menumbuhkan loyalitas pelanggan. Sekian pemaparan materi marketing mix promosi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.